Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akifa, NIM 0117-3008, Prodi Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Agama Islam Negeri Bone. Baiklah, di sini saya akan memaparkan proposal penelitian kualitatif yang berjudul Konstruksi Nilai-nilai Islam dan Tradisi Lokal atas Peningkatan Volume Penjualan. Studi pada penjual telur ayam ras di Desa Alakuang, Kecamatan Maritengah. Selanjutnya, latar belakang dari penelitian. Latar belakang dari penelitian ini yaitu merupakan seiring perubahan dan perkembangan zaman yang terjadi menunjukkan pada kecenderungan yang cukup memprihatinkan. Praktik dan aktivitas yang dijalani oleh umat manusia di dunia, khususnya di Indonesia, menunjukkan kecenderungan pada aktivitas yang meninggalkan nilai-nilai Islam, terutama dalam dunia bisnis. Kemudian di sini, salah satu strategi yang mesti ditekankan dalam berbisnis yaitu bagaimana kita mendistribusikan produk serta secara tepat agar konsumen memiliki kepuasan terhadap produk yang dimiliki. Kemudian di sini berhubungan dengan judul saya, yaitu tradisi lokal, di mana di Indonesia sendiri memiliki banyak suku dan budaya. Tentu pula suatu wilayah memiliki perbedaan suku yang berbeda-beda yang ada di Indonesia. Di sini yang saya akan teliti khususnya di wilayah Kabupaten Sidrap memiliki adat istiadat yang berkaitan atau yang berhubungan dengan manusia, dengan alam dan persembahan, di mana adat istiadat di sana di antaranya adalah Tudang Sipulung, Macerat Tepareng, dan upacara adat Tolotang. Nah, di sini untuk mengetahui tradisi masyarakat di Kabupaten Sidrap, khususnya di Desa Alakuang, apakah dalam perdagangannya atau dalam bisnisnya menerapkan nilai-nilai Islam, yaitu kemudian sebagai strategi dalam penjualan yang berbasis nilai-nilai Islam dan tradisi lokal, apakah mampu meningkatkan volume penjualan. Di sini saya tertarik untuk menelitinya karena dalam penelitian terdahulu di mana mereka hanya meningkatkan volume penjualan dari segi promosi. Di sini saya mengkaitkan bagaimana nilai-nilai Islam dan tradisi lokal dalam meningkatkan volume penjualan. Selanjutnya itu rumusan masalah dalam penelitian ini. Saya mengangkat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik penjualan telur ayam di Desa Alakuang, Kecamatan Maritengah, Kabupaten Bone. Kemudian, bagaimana kontribusi nilai-nilai Islam dan tradisi lokal terhadap peningkatan volume penjualan telur ayam ras di Desa Alakuang, Kecamatan Maritengah, Kabupaten Sidrap. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana mengkonstruksikan nilai-nilai strategi penjualan berbasis nilai-nilai Islam dan tradisi lokal dalam meningkatkan volume penjualan telur ayam ras di Desa Alakuang, Kecamatan Maritengah, Kabupaten Sidrap. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dalam penelitian ini, yang pertama,
untuk mengetahui karakteristik penjualan telur ayam ras di Desa Alakuang, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap. Yang kedua, untuk mengetahui kontribusi nilai-nilai Islam dan tradisi lokal terhadap peningkatan volume penjualan telur ayam ras di Desa Alakuang, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap. Dan yang ketiga, untuk mengkonstruksikan nilai-nilai Islam dan tradisi lokal dalam meningkatkan volume penjualan telur ayam ras di Desa Alakuang, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap. Selanjutnya, manfaat penelitian. Di sini ada 2 manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat ilmiah, yaitu sebagai pengetahuan nilai-nilai Islam dan tradisi lokal dalam rangka meningkatkan volume penjualan pada telur ayam ras di Desa Alakuang, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap, dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian manfaat praktisnya, yaitu diharapkan penelitian ini sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi masyarakat ataupun bagi institut yang terkait, khususnya bagi penjual ayam telur ras di Desa Alakuang, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap, dan menerapkan nilai-nilai Islam dan tradisi lokalnya dalam rangka meningkatkan volume. Baiklah, selanjutnya di sini ruang lingkup penelitian. Di sini adapun ruang lingkup penelitian dalam batasan masalahnya berkisar pada yang pertama, yaitu daerah atau tempat yang diteliti dalam penelitian ini adalah Desa Alakuang, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap. Ya, kemudian variabel dalam penelitian ini adalah jual beli, peningkatan nilai-nilai Islam dan tradisi lokal. Kemudian yang ketiga, subjek dan objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah peternak ayam petelur ras di Desa Alakuang, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap. Kemudian kajian pustaka. Di sini kajian pustaka terbagi atas 2, yaitu kajian penelitian sebelumnya dan kajian teoritis. Nah, yang pertama di sini kajian penelitian sebelumnya. Di sini ada 5. Yang pertama yang dilakukan oleh Yusuf Hidayat yang berjudul penanaman nilai-nilai Islam dalam konstruksi kemuliaan intan oleh pedagang intan untuk memelihara stabilitas pasar intan di Martapura, Kalimantan Selatan. Kemudian yang dilakukan oleh Khairunisa 3D, yaitu dengan judul penerapan bauran pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan produk keripik buah pada industri rumah tangga Rona, Kota Batu, Malang. Yang ketiga, Siti Lailatus Sahroh dengan judul implementasi bauran promosi dalam upaya meningkatkan volume penjualan pada toko bangunan tunggal Tata di Tuban, Jawa Tengah. Kemudian penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Afriyadi Mufikul Atfal dengan judul strategi marketing dalam meningkatkan volume penjualan, perspektif etika bisnis Islam, studi kasus pada PT Lestari Jaya Kebasen Banyumas. Dan penelitian yang selanjutnya yang dilakukan oleh Ma'ruf Arisandi, Muhammad Nur Hadi, dan Syaifullah dengan judul nilai-nilai Islam dalam praktik muamalah, studi kasus pada Rumah Makan Bebek Sincang Purwosari Pasuruan. Perbedaan dari penelitian yang saya lakukan di sini yaitu bisa dilihat dari metode ataupun teknik dalam pengambilan datanya dan dari judul-judul penelitian yang kelima tadi. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai nilai-nilai Islam dan dalam peningkatan volume penjualan. Selanjutnya di sini yaitu kajian teoritis. Yang pertama yaitu jual beli. Jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih disebut dengan al-bai yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kemudian secara terminologi terdapat definisi jual beli yang dikemukakan oleh para fikih sekaligus substansi dan tujuan masing-masing definisi sama yang mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Kemudian pengertian dari penjualan merupakan pengalihan hak milik atas barang dengan imbalan
uang sebagai gantinya dengan persetujuan untuk menyerahkan barang kepada pihak lainnya dengan menerima pembayaran. Selanjutnya, pengertian dari volume penjualan adalah pencapaian penjualan yang dinyatakan secara kuantitatif dari segi fisik atau volume atau unit suatu produk. Selanjutnya, definisi dari nilai-nilai Islam di sini menurut Antonio Giddels merupakan nilai adalah gagasan-gagasan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang dikehendaki, layak dan yang baik atau buruk. Kemudian, definisi nilai Islam yaitu sebagai konsep dan keyakinan seperti pendapat Kellin 2014 menyatakan bahwa nilai-nilai Islam yaitu sebagai konsep dan keyakinan yang diujung tinggi oleh manusia mengenai beberapa masalah pokok yang berhubungan dengan nilai Islam yang dijadikan pedoman dalam bertingkah laku baik dari bersumber dari Allah maupun hasil interaksi manusia tanpa bertentangan dengan syariah. Kemudian dari tradisi lokal, kata tradisi biasanya dimaksud untuk menunjukkan nilai, norma atau kebiasaan. Kemudian menurut Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya menyebutkan urf atau kebiasaan adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu sekaligus disebut dengan adat. Kemudian yang terakhir mengenai konstruksi sosial. Konstruksi sosial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai susunan atau model atau tata letak suatu bangunan atau susunan yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata. Kemudian istilah konstruksi sosial atas realitas didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan secara terus-menerus realitas yang dimilikinya dan dialami bersama secara subjektif. Kemudian asal usul konstruksi sosial dari filsafat konstruktivisme yang dimulai dari gagasan konstruktif kognitif. Baiklah, selanjutnya di sini yaitu kerangka pikir dari penelitian ini. Bisa dilihat dari bagian di samping ini. Di sini dapat dilihat di gambar bahwa penelitian ini berawal dari masyarakat yang ada di Desa Alakuang, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap, yang merupakan peternak atau penjual ayam telur ras. Kemudian pada usaha peternak di sini yaitu yang dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan apakah ada hubungan nilai-nilai Islam dan tradisi lokal dalam kegiatan usaha yang dilakukan. Maka dari penelitian ini kita dapat mengetahui apakah ada hubungan antara nilai-nilai Islam dan tradisi lokal untuk meningkatkan volume penjualan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini terbagi atas 6. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jika dilihat dari tempat penelitian, maka jenis penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan penelitian lapangan karena data yang diperoleh peneliti langsung ke lokasi penelitian, yaitu di Desa Alakuang, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap. Kemudian yang kedua, pendekatan penelitian. Jika dilihat dari aspek analisis datanya, maka penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau kualitatif research. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Di sini lokasinya penelitian ini berlokasi di Desa Alakuang, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap. Jarak dari lokasi penelitian ke lokasi pemerintah Kabupaten Bone sejauh 123 km. Kemudian waktu penelitian yaitu dilakukan pada bulan April, Mei, dan Juni. Selanjutnya, data dan sumber data. Di sini terbagi atas 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara, observasi narasumber atau informan yang dianggap sebagai yang sangat berpotensi dalam memberikan informasi tentang objek penelitian yang terkait dengan penelitian ini.
Kemudian yaitu data sekunder, yaitu penelitian ini adalah penelitian bisa didapat dari artikel, buku-buku, karya ilmiah, serta jurnal yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam dan tradisi lokal atas peningkatan volume penjualan dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, serta data yang kependudukan pemerintahan setempat. Kemudian yang keempat yaitu subjek dan objek penelitian. Subjek dari penelitian ini yaitu peternak ayam pertelur ras di Desa Alakuang, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap. Kemudian objek dalam penelitian ini adalah konstruksi nilai-nilai Islam dan tradisi lokal di Desa Alakuang, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan yaitu 3, ada observasi, dokumentasi, dan wawancara. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu teknik analisis data. Di sini dalam proses analisis datanya, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan jenis triangulasi atau deskriptif analisis yang bertujuan untuk mengembangkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadikan objek penelitian itu kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi situasi ataupun variabel tertentu. Baiklah, itulah pemaparan proposal penelitian yang saya dapat paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Nur Akifa, Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.